Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 107. Ayo kita mencoba. Di halaman 107 ini yang akan Kak Sari bahas soal nomor 1, 2, dan 3 ya Dek, disimak ya. Oke, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa anggota suatu himpunan bisa berupa bilangan, tetapi bisa juga bukan bilangan. Mungkin muncul pertanyaan, manakah dari cara penyajian itu yang paling tepat? Untuk menjawab pertanyaan di atas, cobalah kerjakan soal-soal berikut dan amati apa yang terjadi. Setelah itu, gunakan penalaran kalian untuk mengambil simpulan. Nah, ini soal nomor satunya, kita baca. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan X yang anggotanya 4, 5, 6 yang didefinisikan dengan pasangan berurut F sama dengan 2,4, 3,5, 4,6. Nyatakan F dengan cara A. Diagram panah, B. Tabel, C. Persamaan fungsi, dan yang D. Grafik. Oke, langsung untuk membuat diagram panah kita siapkan dulu. Himpunan A dan himpunan X ditulis seperti ini. Kayak penggaris ya, Dek ya. Di sini nomor 1 ya. Yang A ya. Di sini himpunan A dulu ya. Himpunan A anggotanya 2, 3 dan 4, tulis. Dikasih titik di sini, terus dikasih semacam oval gitu ya. Nah, satunya lagi himpunan X, anggotanya 4, 5, 6. Kayak gini, titiknya di depan, terus dikasih oval juga. Oke, nah terus dihubungkannya berdasarkan pasangan berurutnya, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. 2 ke 4 kasih panah, 3 ke 5 ya, 4-nya ke 6. Dah, ini jadi inilah diagram panahnya yang bagian A ya. Nah, sekarang kalau dalam bentuk tabel, kita siapkan dulu tabelnya. Setelah tabel disiapkan kayak gini ya, kita tulis yang di sini untuk anggota himpunan A, ini anggota himpunan X. Anggota himpunan A lihat dari sini aja boleh nih, 2, 3 dan 4. Anggota himpunan X-nya 4, 5, 6. Tapi hati-hati nulisnya gini Dek, 2 pasangannya dengan 4. Jadi 2 di situ, 4-nya di sini ya. Kalau 3 dengan 5, ini 3, di sini berarti 5. 4 dengan 6, ini 4, ini 6. Ini kebetulan aja ya berurutan 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi nanti kalau misalnya panahnya ini bersilang-silangan kayak gitu, harus lebih hati-hati ya. Oke, nanti di nomor 2-nya ada kok soal yang bersilang-silangan. Intinya untuk nomor 1B sudah terjawab ya. Ini dia tabelnya. Kita lanjutkan, yang C diminta persamaan fungsi. Oke, untuk mengerjakan dalam bentuk persamaan fungsi, tulis dulu, tadi kan anggota himpunan A adalah 2 dan 3 dan 4, ya kan? Terus anggota himpunan X adalah 4, 5, dan 6. Nah, kemudian pasangan berurutannya masih ingat nggak? Pasangan berurutannya. Pasangan berurutan F sama dengan yang tadi ya, 2, 4, terus 3, 5, dan satu lagi 4, 6. Nah, ini dari pasangan berurut ini ya, kita pakai untuk menemukan persamaan fungsinya. Caranya gini, tulis di sini 2,4, terus ke bawah ya 3,5, ke bawah lagi 4,6, kasih panah kayak gini. Nah, buka kurung lagi, tulis ulang angka 2-nya. Nah, gini, tulis ulang angka 3, tulis ulang angka 4. Oke. Kemudian sekarang kita mikir, ini kan harusnya jawabannya 4 ya. Di sini nih harusnya nulisnya 4, tetapi kita harus berpikir hubungan antara 2 yang di sini nih loh Dek, agar menjadi 4 itu 2 ini nih harus diapakan sih? Kalau menurut Kak Sari sih tinggal 2 ditambah 2, gini. Cek ya, 2 tambah 2, 4. Nah, nanti harus konsisten, ini kan 5 ya, 3 agar jadi 5 yang di sini nih, 3-nya harus diapakan sih? Nah, karena di sini tadi tambah 2, kita coba 3 tambah 2. Bener nggak 3 tambah 2 itu 5? Bener ya.
Yang gini juga ya, 4 ini harus jadi 6 ya. Agar 4 itu jadi 6, apakah 4-nya itu harus ditambah 2? Ternyata benar, memang 4 tambah 2 adalah 6. Sehingga disimpulkan, kalau misalnya anggota-anggota himpunan A ini sebagai X kecil ya, bukan X yang di sini, tapi X kecil, dan anggota-anggota himpunan X ini sebagai Y, maka dapat disimpulkan, ini tulis X lagi kan, Y-nya itu adalah X ditambah 2. Bener nggak? Bener ya. Ini kan kalau X-nya 2, di sini 2 tambah 2. X-nya 3, ini 3 tambah 2. X-nya 4, 4 tambah 2. Kalau X-nya X ya, X tambah 2. Sehingga, nih hubungannya dari sini. Y itu sama dengan X tambah 2. Selesai. Ini persamaan fungsinya untuk yang C. Paham? Paham. Simpel aja kok ya. Oke, terakhir yang diminta dalam bentuk grafik. Kalau dalam bentuk grafik kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Kayak gini. Nih udah jadi bidang koordinatnya, ini sumbu X ya, di sini sumbu Y. Kemudian yang perlu kita ingat-ingat tadi, anggota himpunan A tadi kita anggap sebagai X ya. X anggotanya adalah 2, 3 dan 4. Kemudian yang Y itu yang X besar yang di sini nih Dek ya, 4, 5, 6. Nih 4, 5, 6. Kemudian pasangan berurutannya masih ingat tadi 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 5, dan terakhir 4-nya dengan 6. Ya kan? Nah, inilah yang kita tuangkan, yang kita gambar pada bidang koordinat ya. Yang pertama 2,4 ini artinya X-nya 2, Y-nya 4. X2 itu ada di sini ya. Ini 1, ini 2, nanti ini 3, ini 4 ya. X-nya 2 itu di sini. X-nya 4, Y-nya 4 itu di atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini. Oke. Gambar menggunakan garis putus-putus dulu aja biar bagus ya. 2,4. Oke, ini titiknya ada di sini. Dah, terus 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. Ini X3, Y5 itu yang di sini. Oke, garis putus-putus dulu. Oke, ini dia titiknya. Terakhir 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Y6 itu ada di sini ya. Sip. Sudah jadi. Nah, ini ya gambar grafik untuk soal nomor 1D. Siap. Nah, kalau di contoh buku kalian sebenarnya ini boleh dihubungkan seperti ini ya. Terus dikasih nama sesuai dengan persamaan tadi. Tetapi di gambar seperti ini pun seharusnya sudah benar. Mau dilengkapin boleh ya, kita lengkapin. Berarti ini ditarik garis begini ya, terus kasih panah atas bawah, terus kasih persamaannya tadi. Y sama dengan X plus 2. Dah selesai. Ini sempurnanya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Geser dulu. Nomor 2, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan dengan diagram panah sebagai berikut. Ini anggota himpunan A, A, B, C, anggota himpunan B-nya 1, 2, 3. Dari diagram panah ini terlihat A dihubungkan ke 2, B dihubungkan ke 1, C dihubungkan ke 3. Nyatakan fungsi G di atas dengan cara A pasangan berurutan, B tabel, C grafik. Siap. Untuk yang A dulu ya, pasangan berurutan di sini. Nomor 2A. Nah, boleh kita catat dulu ya. A itu anggotanya A, B, C. Gini, A, B, C. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, pasangan berurutannya, tadi katanya fungsinya adalah fungsi G, berarti kita tulis di sini pasangan berurutan G sama dengan buka kurung kurawal, terus kita hubungkan tadi A-nya dengan 2 ya, hati-hati A-nya bukan 1. Di sini A-nya dihubungkan dengan 2, maka nulisnya buka kurung A, 2 gini.
Kemudian B-nya dihubungkan dengan 1, ini ya, B dengan 1, buka kurung B, 1, kemudian C-nya dengan 3. Tutup kurung, terakhir tutup kurung kurawal. Dah, kayak gini ya. Jawaban untuk nomor 2A, pasangan berurutan dari fungsi G, dari A ke B. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B, diminta dalam bentuk tabel. Ya udah, kita siapin aja dulu tabelnya. Gini ya. Nah, untuk membentuk tabel sebenarnya Dek, boleh kayak contohnya ke Sari tadi di nomor 1, ini ditulis di sini A, boleh. Terus di sini B gitu boleh. Kalau mau ganti juga boleh. Misalnya himpunan A ini kita misalkan sebagai X gitu ya, maka yang B ini adalah ini, hati-hati fungsinya G, berarti GX. Nah, jadi biar kalian kaya akan ilmu, jadi nggak melulu saklek satu macam gitu ya, karena di buku paket kalian juga macamnya banyak. Penyajian dalam bentuk tabel boleh nama himpunannya, boleh juga diganti dengan nama fungsinya. Kali ini untuk nomor 2 Kak Sari pakai nama fungsinya ya, X dan GX gini. Ini X, di sini GX. Nah, X anggotanya A, B, C. Yang X kita tulis dulu A, B, dan C. Hati-hati untuk GX, melihatnya jangan 1, 2, 3 ini, tetapi di pasangan berurutannya ya. A dengan 2, berarti ini A di sini 2. B dengan 1, berarti ini B di sini 1. C-nya dengan 3. Gini tabelnya. Bukan 1, 2, 3. Ya sayang ya? Oke, sip. B sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2C. Dalam bentuk grafik. Kalau grafik, siapkan seperti tadi ya, bidang koordinatnya dulu. Ini sumbu Y atau sumbu GX ya. Ini sumbu X-nya gitu. Nah, di sini boleh GX. Boleh kayak gini ya. Ini tuh 2, nah gitu ya. Ini yang X itu A, B, C. Tulis aja dulu A, B, dan C. Ya, yang GX-nya nanti itu kan 2, 1, 3. Tapi nulisnya tetap 1 dan 2 dan 3. Bedanya nanti A-nya ini enggak dihubungkan ke 1, tapi A-nya ke 2 ya. Langsung pakai garis putus-putus aja. A-nya ke 2. Gini. Terus B-nya yang ke 1 ya. Di sini, terus C-nya ketiga. Nah, jadi deh, gitu ya. Nggak usah dihubungkan, nggak apa-apa, karena ini nggak membentuk garis lurus. Biarin aja, jadi tampilan grafiknya seperti ini untuk nomor 2C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal terakhir kita di video kali ini ya. Geser dulu. Nomor 3, misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ke himpunan bilangan real R dengan persamaan Hn sama dengan 2N kurangi 1. Nyatakan fungsi di atas dengan cara A. Pasangan berurutan, B. Diagram panah, C. Tabel, dan yang D. Grafik. Nah, caranya ini gini Dek, untuk himpunan bilangan aslinya ya, anggotanya sudah jelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi untuk himpunan bilangan realnya ini anggotanya belum ditentukan ya, hanya persamaannya yang sudah. Kalau gitu, dari persamaan ini kita tentukan himpunan bilangan real sebagai pasangan dari himpunan bilangan asli tadi. Maksudnya gimana? Kayak gini deh. Kita tulis dulu himpunan bilangan aslinya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya himpunan bilangan asli ini kita anggap sebagai N. Jadi N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sayang ya. Nah, dari N ini kita masukkan ke persamaan, yaitu Hn sama dengan 2N kurangi 1. Hn sama dengan 2N kurangi 1 untuk memperoleh anggota dari himpunan bilangan realnya tadi, R-nya ya. Yuk kita masukkan dulu. Di sini berarti kalau N-nya kita ganti dengan angka 1 dulu.
Oke, berarti N yang di sini juga diganti angka 1. 2 kali 1 kurangi 1. Berapa? 2 kali 1 kan 2. Kurangi 1 adalah 1. Berarti ini kalau hanya 1, maka ketemunya hasilnya adalah 1 juga. Ganti lagi. Oh, kok hanya N-nya diganti angka 1, ketemunya 1. Sekarang N-nya diganti menjadi angka 2. Maka ini 2 kali 2 kurangi 1 sama dengan 2 kali 2 4 kurangi 1 3. Oke. Lanjut lagi, bikin beberapa ya. N-nya kita ganti angka 3. Berarti 2 kali 3 kurangi 1 sama dengan 6 kurangi 1 5. Nah, ini sudah mulai terlihat polanya ya, Dek ya. 1 terus 3 terus 5. Kira-kira nanti kalau N-nya diganti 4 sini berapa? Tebakannya Kak Sari 7. Kita coba ya. H4 sama dengan 2 kali 4 kurangi 1 sama dengan 2 kali 4 kan 8. 8 kurangi 1 7. Benar ya? Maka sudah ketemu anggota himpunan realnya dengan persamaan Hn sama dengan 2n-1 ini tadi adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita nulisnya gini, Hn sama dengan buka kurung ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah ini, jadi ini N-nya, di sini Hn-nya. Kalau udah kayak gini kita bisa menjawab. Untuk yang A dulu, pasangan berurutan ya. Yang A, pasangan berurutannya gitu sama dengan buka kurung kurawal. Nah, 1 dipasangkannya dengan 1. Ini 1 dengan 1. Buka kurung gini ya, 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 3. Nih, 2 dengan 3. Boleh lihatnya dari atas sini ke sini boleh. Enaknya dari HN ke sini ya. Terus 3 dengan 5. Nah, 4 dengan 7. Dan seterusnya. Nanti kalau 5 dengan 9 ya, kita pakai titik-titik juga karena nggak ada selesainya. Ini dia. Jadi pasangan berurutannya seperti ini. Lanjut ke yang B dengan diagram panah. Oke, kalau diagram panah ya kita siapkan dulu ya untuk N dan HN-nya ya, seperti ini, Dek. Bikin kayak gini ya, Dek ya. Yang sebelah kiri ini tadi himpunan bilangan asli, Kak Sari singkat dengan A, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pakai titik-titik. Yang di sini himpunan bilangan realnya yang 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu karena berdasarkan ini tadi ya, HN gitu sama dengan 2n kurangi 1. Sebenarnya bilangan realnya itu kan ada banyak. Bilangan real itu semua bilangan ya, Dek. Tapi di sini Kak Sari sengaja tulis yang sudah kita hitung aja ya. Jadi biar langsung kena nanti ya. Jadi 1 tadi ke 1 ya kan. Kalau 2 ke 3 ya. Kelihatan dari sini juga ya. 3 ke 5, 4 ke 7. Nah, nanti kalau dilanjutkan nih ada 5 ke 9 dan seterusnya. Dah, kita bikin diagram panahnya kayak gini aja. Oke. Lanjut ke yang C, mintanya apa? Tabel. Oke, kita siapkan dulu tabelnya. Bikin beberapa ya. Sederhana aja bikin garisnya. Nih Kak Sari bikin lagi jadi 6 ya, Dek. Dah gini aja boleh. Kemudian di sini tulis N, ini HN. Oke, HN. Udah. N-nya tadi apa aja? N-nya itu kan kita tadi memisalkan himpunan bilangan aslinya sebagai N ya. Berarti N-nya 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4 gitu dulu. HN-nya yang udah kita hitung tadi, ketemunya 1, 3, 5, 7 sebagai pasangannya 1, 2, 3, 4 kan. Tulis di sini 1, 3, 5, 7. Nah, karena ini nggak ada selesainya, maka di kotak yang terakhir ini kita tulis kayak gini. Ini titik-titik aja. Kemudian yang bawah kita tulis persamaan fungsinya. 2n kurangi 1. Dah gitu ya, Dek ya, selesai. Jadi nanti kalau ini atau ini mau diganti n boleh, n juga bagus ya.
Kalau ini N, maka di sini nanti 2N kurangi 1. Gitu. Maksudnya diganti angka berapapun nanti di sini akan mengikuti nilainya. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oke ya, ini bentuk tabelnya soal nomor 3C. Terakhir, dalam bentuk grafik. Ya udah, kalau dalam bentuk grafik kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Oke, sederhana aja. Ini 0 ya. Di sini boleh sebagai N, di sumbu X-nya sebagai N, di sini sebagai HN-nya. Boleh. Terus ini kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 secukupnya aja ya. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya secukupnya ya. Ini kasih juga boleh. Yuk kita hubungkan ya dari sini dek. 1 dengan 1. Berarti ke sini kan. Nah, ini Kak Sari nggak pakai penggaris nih ya di sini. Terus 2 dengan 3. Ini 2, sini 3-nya ketemunya. Oke ya. 3-nya dengan 5. Ini 5, ini 3. Ya, gitu. 4-nya dengan 7 dan seterusnya. Ya, nanti kalian bikin sendiri. 7 itu ada di sini. 4-nya ketemu 7. Udah, gini aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Langsung kita hubungkan pakai garis kayak gini. Nah, ingat dikasih panah gitu ya. Boleh, terus kasih nama HN. Gini sama dengan 2N kurangi 1. Dah deh, selesai. Alhamdulillah. Kalian lengkapin sendiri ya sayang ya. 4-nya ketemu sama 7. Nanti ada di sini. Kak Sari kebetulan nih tadi udah mentok ke situ garisnya, nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Nanti kalau ada soal yang tipenya berbeda pun kalian tetap bisa mengerjakannya secara mandiri. Oke. Untuk yang belum gabung dengan grup belajarnya Kak Sari masih bisa ya sayangnya di 081 456 10 9 8 7 0. Ini nanti kita akan membahas soal-soal tapi yang di luar buku paket. Kalau yang di buku paket nanti Kak Sari bisa bantu dengan carikan linknya aja kayak gitu. Tapi kalau soal yang di luar buku paket di LKS atau di PR dari guru gitu ya, di PR kan dari guru, nah nanti kita bahas di grup ya. Chat aja langsung Kak Sari tunggu. Terima kasih banyak Kak Sari mau undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, boleh di like, di komen, di share. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.